welcome to our video. Gue Harry. Gue Mutiara Putranada. Kita bakal bahas masalah-masalah menarik kali ini. So, Enjoy our video. Jadi di sini aku mau bahas wewenang dan pelimpahan wewenang. Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan pelimpahan wewenang adalah proses di mana wewenang dialihkan atau diserahkan dari suatu pihak ke pihak yang lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan wewenang tersebut. Wewenang dan pelimpahan wewenang berkaitan dengan organisasi dan struktur pemerintah dalam suatu negara. Wewenang diberikan kepada individu atau lembaga untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Wewenang dan pelimpahan wewenang berkaitan dengan organisasi dan struktur pemerintah dalam suatu negara. Wewenang diberikan kepada individu atau lembaga untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelimpahan wewenang kemudian terjadi ketika pihak yang memiliki wewenang mengalihkan sebagian atau seluruh wewenangnya kepada pihak lain, biasanya untuk efisiensi dalam pelaksanaan tugas untuk memperluas cakupan layanan. Hal ini dapat memungkinkan delegasi tugas yang lebih spesifik kepada pihak yang lebih kompeten dalam suatu bidang. Tujuan wewenang adalah memberikan kejelasan atau keteraturan dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab suatu individu atau lembaga, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Sedangkan tujuan pelimpahan wewenang adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan atau organisasi. Pelimpahan wewenang kemungkinan pihak yang lebih dekat dengan masalah atau lebih kompeten dalam bidang tertentu untuk mengambil keputusan atau bertindak secara lebih cepat dan tepat dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Pembahasan tentang wewenang dan pelimpahan wewenang melibatkan konsep-konsep hukum, organisasi, dan pemerintahan penting dalam pengelolaan entitas. Yang pertama, konsep wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, wewenang biasanya didefinisikan dalam undang-undang atau konstitusi yang dapat meliputi berbagai aspek atau pembuatan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program-program tertentu. Sedangkan fungsi wewenang memainkan peran dalam menjaga keteraturan dan kestabilitas dalam sesuatu organisasi atau pemerintah. Dengan adanya wewenang yang jelas, individu atau lembaga dapat bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya dan mengambil keputusan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah suatu proses wewenang yang dimiliki satu pihak dialihkan kepada pihak yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara hierarkis, horizontal, atau melalui mekanisme kontrak. Yang keempat ada proses pelimpahan wewenang. Proses pelimpahan wewenang melibatkan identifikasi wewenang yang akan dialihkan, penentuan pihak yang akan menerima wewenang tersebut, pembuatan mekanisme atau prosedur pelimpahan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut. Kelima ada manfaat pelimpahan wewenang. Manfaat pelimpahan wewenang dapat membawa berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan, memungkinkan inovasi dan peningkatan kualitas layanan.
serta memberikan kesempatan pengembangan dan pemberdayaan individu atau lembaga yang menerima wewenang tersebut. Kesimpulan dari pembahasan wewenang dan pelimpahan wewenang adalah bahwa wewenang merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan pelimpahan wewenang adalah suatu proses di mana wewenang dialihkan atau diserahkan dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan wewenang tersebut. A few moments later. Sekarang aku membahas sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah proses atau keadaan di mana kekuasaan, otoritas, atau pengambilan kekuasaan dikonsentrasikan di tangan otoritas atau lembaga pusat seperti pemerintah pusat atau manajemen pusat dalam sebuah organisasi. Ini seringkali bertujuan untuk meningkatkan kontrol, koordinasi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan desentralisasi adalah proses atau keadaan di mana kekuasaan, otoritas, atau pengambilan keputusan distribusikan ke tingkat yang lebih rendah atau hierarki organisasi seperti pemerintah daerah atau unit bisnis yang lebih kecil, bertujuan untuk meningkatkan responsivitas, partisipasi, dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat sentralisasi dan desentralisasi jelas berbeda. Tujuan dan manfaat sentralisasi. Tujuan sentralisasi adalah untuk mengumpulkan kekuatan atau keputusan di tangan otoritas atau entitas pusat, seringkali pemerintah pusat atau manajemen pusat dalam organisasi. Dan manfaatnya dapat membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan, mengurangi biaya administrasi, dan memanfaatkan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan dan manfaat desentralisasi bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan atau otonomi ke entitas atau tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi seperti pemerintah daerah atau unit bisnis yang lebih kecil. Nah, sedangkan manfaatnya, desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan inovasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat atau karyawan dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi departemen. Sentralisasi departemen ini didasarkan pada departemen yang berbeda dalam suatu organisasi. Setiap departemen akan memiliki kantor pusat atau pemimpin yang membuat keputusan untuk departemen itu. Yang kedua, sentralisasi manajemen. Sentralisasi manajemen ini adalah jenis yang paling umum di mana sentralisasi ini ketika satu orang atau satu departemen membuat sebuah keputusan seluruh organisasi. Dan yang ketiga, sentralisasi geografis. Jenis sentralisasi ini biasanya terlihat pada perusahaan besar yang memiliki lokasi di berbagai wilayah. Setiap lokasi memiliki pemimpin atau kelompok pemimpinnya sendiri yang membuat keputusan untuk lokasi itu. Keunggulan sentralisasi. Yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien dan menjadi lebih ramping. Dan yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Dan yang ketiga, peningkatan resource sharing and synergy. Keempat, pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain. Dan yang kelima, memperbaiki koordinasi. Yang keenam, pemusatan ekspedisi. Keunggulan sentralisasi. Yang pertama, organisasi menjadi lebih efisien dan menjadi lebih ramping, yaitu dikarenakan seluruh efektivitas organisasi menjadi terpusat, sehingga pengambilan keputusan juga akan lebih mudah. Dan yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan akan terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. 3. Peningkatan resource sharing dan sinergi.
Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Yang keempat, pengurangan redundansias dan fasilitas lain. Satu aset bisa digunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kelima, perbaikan koordinasi. Koordinasi akan lebih mudah karena unity of command. Yang terakhir, nomor 6, pemusatan ekspertise. Keahlian anggota organisasi akan lebih mudah karena pemimpin dapat memberi wewenang. Kekurangan sentralisasi. Yang pertama, penurunan kecepatan pengambilan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, demotivasi dan disinsentivitas bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi akan sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pemimpin yang terlalu tinggi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon beberapa kelompok orang saja. Nomor 4, peningkatan kompleksitas pengelola. Pengelola organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang dibawa. Dan terakhir, nomor 5, perspektif luas. Kurang mendalam. Pemimpin organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, namun tidak ada atau jarang untuk mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Dampak negatif dan positif sentralisasi dan desentralisasi. Dampak positif dan negatif sentralisasi. Yang pertama, dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, dampak positif yang diberikan oleh sistem pemerintahan sentralisasi ini adalah perekonomian akan lebih terarah dan juga teratur karena sistem hanya dilakukan di pusat yang akan mengatur perekonomian. Namun dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sebagai alat atau dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Dari segi sosial budaya, jika dilihat dari segi sosial budaya untuk negara kita sendiri, Indonesia, dengan contoh sistem sentralisasi, yang pertama, Lembaga Keamanan Negara, yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang melakukan perlindungan pada Indonesia di 3 titik, yaitu darat, laut, dan udara. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI, sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan juga fiskal. Dan yang ketiga, pada sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintahan pusat. Yang kedua, desentralisasi administrasi. Desentralisasi administrasi adalah melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah daerah atau badan publik semi otonom atau perusahaan. Yang ketiga, desentralisasi fiskal atau tanggung jawab keuangan merupakan komponen inti dari desentralisasi ini. Pemerintahan daerah dan organisasi swasta harus memiliki tingkat pendapat yang memadai, baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer melalui pusat untuk menjalankan fungsi ini dengan efektif. Selain itu, desentralisasi ini juga memberikan kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran. Yang keempat, desentralisasi pasar. Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta, termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar akan melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru. Yang kelima, desentralisasi lingkungan. Desentralisasi lingkungan, maka pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, dan satwa liar dan sumber budaya yang memiliki pelimpahan kendali kepada pemerintah. Daerah lokal terbukti merupakan cara efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal,
zonasi, kerusakan, dan eksploitasi. Positif dan negatif desentralisasi. Yang pertama, dari segi ekonomi, dampak positif desentralisasi dari segi ekonomi adalah pemerintah daerah bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya bisa mengakibatkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme bila ada pejabat daerah yang bekerja tidak benar. Yang kedua, segi sosial dan budaya. Dari segi sosial budaya, desentralisasi memberikan dampak positif berupa memperkuat ikatan sesuai budaya daerah atau pengembangan budaya yang dimiliki suatu daerah. Dampak negatifnya, desentralisasi ini adalah setiap daerah bisa jadi akan berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya saja. Jadi secara tidak langsung akan melunturkan rasa satu persatuan negara ini. Dan ketiga, segi keamanan politik. Segi keamanan politik, dampak positifnya adalah daerah akan lebih aktif dan mengelola daerahnya akan kebijakan diputuskan oleh pemerintah daerah. Sedangkan dampak negatifnya adalah euforia berlebihan apabila kewenangan itu disalahgunakan untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu, atau kepentingan pribadi. Sistem desentralisasi, sistem pemerintahan di Indonesia saat ini sistem otonomi daerah yang diterapkan memberikan wewenang dan kebijakan pada pemerintahan daerah. Dengan begitu, suatu daerah dapat menjalankan pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi daerah. Hello there, aku Harry. Duduk yang rapi dan siapkan cemilanmu. Karena hari ini kita akan membahas desain organisasi serta organisasi formal dan informal. Apakah kalian tahu apa itu desain organisasi? Desain organisasi adalah proses yang melibatkan struktur, tata kelola, dan pola hubungan antar bagian dalam suatu perusahaan atau lembaga dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efisien dan efektif. Ini meliputi pengaturan tugas, tanggung jawab, otoritas, dan aliran informasi di dalam organisasi. Lalu apa bedanya struktur organisasi dan organisasi? Jadi, struktur organisasi adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Perlu kalian ketahui, tata kelola organisasi ini mencangkup proses pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transportasi di dalam organisasi. Tata kelola yang baik penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan etika yang tinggi dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kultur organisasi ini mencangkup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianut dan dipromosikan oleh anggota organisasi. Sistem penghargaan dan pengakuan, cara organisasi memberikan penghargaan, insentif, dan pengakuan kepada karyawan untuk kinerja yang baik dan pencapaian tujuan organisasi. Aliran informasi mencangkup bagaimana informasi disebarkan dan dipertukarkan di dalam organisasi, baik secara vertikal dari manajemen ke karyawan maupun secara horizontal antara departemen atau dan adaptabilitas mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Efisiensi dan efektivitas mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan efektif.
itu dia penjelasan mengenai desain organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi formal dan informal. Organisasi formal mengacu pada struktur resmi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tujuan organisasi formal biasanya terkait dengan pencapaian tujuan bisnis atau tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen. Ini bertujuan untuk peningkatan profitabilitas, pertumbuhan bisnis, pengembangan produk, atau pelayanan pelanggan yang lebih baik. Ciri-ciri organisasi formal yaitu struktur hierarkis, tugas dan tanggung jawab yang didefinisikan, prosedur dan kebijaksanaan resmi, komunikasi formal, keseragaman dan konsistensi, orientasi dan tujuan bisnis, serta penilaian kinerja formal. Organisasi informal mengacu pada jaringan sosial, hubungan dan dinamika yang berkembang di dalam organisasi tanpa terikat oleh struktur formal. Ini mencangkup hubungan interpersonal, norma, nilai-nilai budaya, dan komunikasi informal di antara karyawan. Tujuan organisasi informal cenderung lebih terkait dengan kebutuhan sosial, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan kerja. Ini mungkin termasuk membangun hubungan antara pribadi yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang ramah, atau meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Adapun ciri-ciri organisasi informal yaitu jaringan hubungan pribadi, kebijakan dan fleksibilitas, komunikasi informal, norma dan budaya tidak tertulis, kekuatan karyawan informal, presentasi terhadap perubahan, jaringan informal, presentasi terhadap informasi, jaringan informal. A few moments later. This is guys, semoga video ini bermanfaat. Don't forget to subscribe, Like, share, komen. ke seluruh platform sosial media yang kalian punya. Thank you for watching. Bye.